Rivalitas Jokowi versus Prabowo semakin nyata. Tulisan dari Tony Rosid. Intinya, memang ada gejala bahwa hubungan ini memanas. Baik karena cara penanganan demo, pembusukan warisan masalah, sampai kemungkinan perbedaan arah kebijakan. IKN misalkan, yang makin terlihat perbedaannya. Tuntutan pada aparat, wacana reshuffle, dan beda gaya komunikasi ini membuka ruang-ruang gesekan-gesekan baru. Maka tentu wajar kalau kita melihat ada rivalitas yang semakin nyata. Wajar kalau Jokowi ingin mempertahankan Gibran. Apalagi dengan pengalaman yang dia miliki. Baik, teman-teman relawan Jokowi dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Saat ini saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum We Love Jokowi, yang telah menjadi Ormas Nasional pada tahun 2013, yaitu Wira Lentera Jiwa, dan sekaligus sebagai senior di Rumah Juang Relawan Jokowi, mau menanggapi reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama saya mau katakan bahwa Pak Prabowo, Anda jangan terlalu arogan. Terlepas dari Anda itu hebat memiliki hak prerogatif, tetapi Anda tidak menggunakan itu sesuka hati Anda. Saya mau bertanya kepada Anda. Idola kami Budi Ari. Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi? Atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua. Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi. Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda. Dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Sebenarnya kamu, mohon maaf, kamu ini juga anasir elemen-elemen yang masih ada orang Orde Baru asli kamu. Kamu mau mencoba meniru gaya Soeharto untuk memimpin Republik ini dengan cara yang tidak demokratis seperti itu. Kamu mengembalikan lagi militer untuk memimpin Republik ini. Tidak, kami akan melawan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, yang jelas ada yang nggak terima ya dengan pencopotan Budi Aristiadi. Padahal kalau dalam lihat perspektif lain, ya menganggap pencopotannya sudah terlalu lambat, harusnya tidak disertakan dalam kapal baru ya, kabinet Indonesia Maju, karena Budi Ari kan sudah bermasalah ketika menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi yang sekarang menjadi Komdigi ya, Komunikasi dan Digital. Jadi saudara sekalian, ya nggak perlu marah juga, karena kan Budi Ari bukan
bukan menteri yang katakanlah pilihan Prabowo juga. Dia bisa menjadi menteri karena ada Jokowi di sana. Jadi kalau kita misalnya menghargai yang namanya presidensialisme, sebenarnya pengaruh Jokowi yang terlalu banyak menempatkan 17 menteri di dalam kementerian Prabowo itu sesungguhnya sudah luar biasa. Dan Budi Ari ya orang yang ya memang sepantasnya diberhentikan, mau diapain lagi ya. Karena keterlibatan dia di judi online itu langsung maupun tidak langsung ya, nyata atau cuma sekedar disebut-sebut juga tetap mengganggu jalannya pemerintahan. Bahkan terdengar kabar dia akan mulai diusut, diproses ya soal hal tersebut. Dan jangankan mereka yang tidak paham bagaimana informasi yang berkembang, Budi Ari sendiri ya sempat emosi juga dengan unfollow akun Prabowo Subianto dan kemudian follow kembali setelah di-spill orang ya. Jadi sahabat sekalian, kenapa harus ngamuk ya? Kalau orang tidak boleh diberhentikan ya, kan itu hak presiden, hak prerogatif. Jadi let's say tidak ada masalah ya, tidak ada kaitan-kaitan dengan macam-macam misalnya. Ya nggak ada masalah juga Prabowo memecatnya atau menggantinya atau memberhentikannya. Toh itu masih kewenangan konstitusional seorang presiden. Ya kan? Apalagi kalau misalnya penggantinya dianggap lebih baik. Yang menggantikan kan kader Gerindra, wakil menteri jadi menteri, yaitu Ferry Juliantono. Jadi ya Ferry Joko Juliantono, namanya Joko Juliantono. Jadi ya saya kira wajar-wajar saja lah ya, kenapa harus ngambek T1. Tapi terlepas dari itu ya saya kagum juga dengan mereka-mereka yang memiliki ideologi, punya giroh, punya semangat, punya pembelaan. Ya mudah-mudahan tokoh dalam video ini memang membela dengan ideologis. Kalau membela dengan ideologis kita hormati ya siapapun yang Anda bela. Tapi kalau membela karena ingin dapat kue pembagian, nah itu tentu beda lagi treatmentnya. Jadi kalau misalnya ada mereka-mereka yang kemudian mati-matian membela Jokowi dan kelompoknya, ya silahkan saja. Yang penting pembelaan itu tidak didasarkan untuk mencari rantai kekuasaan atau mencari rantai kenikmatan ya. Karena itu lebih genuine kalau membela seperti itu. Tapi kalau Anda membela karena rantai kekuasaan, karena menikmati sesuatu hal ya, dan ketika orang tersebut tidak berkuasa Anda tinggalkan, ya Anda orang-orang yang sangat pragmatis sesungguhnya. Tapi dari awal banyak juga orang membela kekuasaan itu karena pragmatis saja, bukan karena ideologis. Orang ya nanti saya akan spill bagaimana video Ebenezer yang berharap bahwa Prabowo juga masuk penjara seperti halnya Ahmad Dhani dan Bahar bin Smith. Kok bisa orang berbeda 180 derajat ya, dari seorang yang memaki kemudian memuja-muja. Jadi persoalannya apa? Karena ideologinya sudah berbeda, atau sudah sadar, atau karena sekarang dia sedang berkuasa, atau bagaimana? Kan itu juga perlu hal yang perlu kita klarifikasi secara baik-baik ya. Ini ada Budi Ari ngambek di medsos, ketahuan unfollow Instagram Prabowo usai dicopot dari menteri. Ada juga kalau tidak salah berita bahwa dia akan segera diproses ya. Jadi Budi Ari ini dua hal yang harus kita lihat. Satu, subjektivitas presiden sesuai dengan hak prerogatif Prabowo. Yang kedua adalah kinerja dan kemudian hal-hal yang melibatkan nama Budi Ari sebagai orang yang katakanlah punya keterlibatan pada hal-hal yang tidak baik seperti judol misalnya. Jadi itu soalnya ya. Lagian pula lucu ada seorang menteri tapi kemudian jadi relawan Jokowi, itu nggak masuk akal bagi saya. Relawan forward ya kan? Makanya relawan dibubarkan saja kalau seandainya dia menggunakan nama presiden dan wakil presiden. Seperti yang saya katakan,
Presiden dan wakil presiden itu belongs to the republic. Tapi Jokowi, buat apa lagi kita jadi relawan dia? Toh dia tidak lagi akan running for the presidential race gitu ya. Jadi buat apa? Lalu ada menteri yang masih memegang itu. Kalau organisasinya berubah sih nggak ada masalah. Misalnya organisasi setelah Jokowi tidak lagi menjabat, maka organisasinya bernama Pro Kebenaran, ya kan? Misalnya begitu. Tetapi ini yang kemudian orang bertanya, di satu sisi dia Menteri Prabowo, tapi di sisi lain kok masih menjadi Ketua Umum Pro Jokowi? Itu kan menarik jadinya ya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terkait dengan isu ini ya. Saya ganti kacamata dulu biar bisa baca. Oke. Ngamuk nih ya, termu tangkap bla 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 bla. Nggak boleh diganti maunya, jadi pejabat seumur hidup kayak bosnya. Termul kepanasan, pecat fufu fafa. Kemudian Betor saja sudah mengaku salah dan minta maaf. Ada pelajar meninggal saat menemani anggota DPR di Wina kena heat stroke ya. Kemudian ya kita nggak boleh ngatain ya, Budi akan jadi bandar judol. Jadi Sobat Era sekalian, ya itulah. Tumben nggak ada termulnya ya. Tapi sekali lagi ya kita hormati orang yang membela dengan ideologi. Tapi kalau membela hanya waton membela ya begitulah ya. Begitulah. Begitu saja Sobat Era sekalian ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat ya dan memberikan manfaat ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cada.